Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Abqari Media, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Berbicara tentang ekonomi Islam, pasti kita merujuk Al-Quran dan hadis. Ketika kita baca Al-Quran dan hadis, banyak banget konten-konten dan isi-isinya. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan ekonomi. Makanya ada mata kuliah tafsir ayat hadis ekonomi. Karena umat Islam juga kudu dan harus mengerti apa yang dimaksud dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan ekonomi. Salah satu yang disebutkan dari beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis ekonomi adalah yang berhubungan dengan riba. Ketika kita berbicara hukum asal muamalah, salah satunya para ulama menjelaskan tentang semuanya boleh kecuali yang diharamkan. Emang apa yang diharamkan? Salah satu yang diharamkan dengan jelas yaitu tentang riba. Ketika kita berbicara tentang riba, salah satunya yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 275 dan seterusnya. Setelahnya ada ayat yang paling panjang yang berhubungan dengan ekonomi, Al-Baqarah 282. Kalau ngeliat di mushaf, satu halaman sebelah kanan itu yang tentang riba disebutin berapa kali, kemudian di sebelah kirinya di 3 halaman terakhir di dalam surat Al-Baqarah disebut tentang ayat-ayat ekonomi, salah satunya ada yang disebutkan tentang riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 275. Alladzina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan ayat-ayat berikutnya sebutin 5 kali kata riba disebutin. 5 kali kata riba disebutin. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang riba, ancaman-ancamannya, kemudian Allah menyebutkan, saya ingin berbicara tentang contoh ayat-ayat ekonomi. Ayat-ayat riba yang dengan tegas di situ Allah larang dan ancamannya, kemudian Allah menjelaskan apa dong yang bisa dilakukan oleh orang Islam kalau dia mau bertransaksi, bermuamalah, kalau dia dilarang dengan riba. Salah satunya yang disebutkan di dalam ayat paling panjang. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh ila akhiril ayah. Kalau saya bacain panjangan, bisa jadi saya nggak hafal juga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang beriman, kalau Anda melakukan transaksi tidak tunai, maka catat. Transaksi tidak tunai adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk meninggalkan yang diharamkan. Riba diharamkan, terus dibolehkan salah satunya adalah transaksi tidak tunai, yaitu jual beli dan yang lain-lainnya yang tidak tunai, yang dia bukan riba. Karena menarik di ayat ekonomi ini, ayat yang tadi yang saya bacakan 275, Allah mengatakan, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ini yang perlu kita pahamin, ini yang perlu kita gali keterangan, tafsir, penjelasan para ulama rahimahumullahu taala. Apa sih yang menyebabkan mereka mengatakan jual beli sama dengan riba? Karena saat ini masih ada pemahaman sebagian umat Islam yang mengatakan syariah sama dengan konvensional. Itu mungkin mirip yang disebutkan di dalam ayat tadi, jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Padahal dalam hal ini, dalam konteks ini, Allah menghalalkan syariah dan mengharamkan konvensional. Terus kenapa kok mereka bisa sampai menyamakan? Nah, ini yang seringkali kita kurang pas memahaminya karena sama-sama mendapat keuntungan. Bukan itu yang pas pemahamannya. Kenapa orang-orang terdahulu mengatakan jual beli itu sama dengan riba? Jual beli apa yang dimaksud? Jual beli yang dimaksud di sini adalah jual beli yang tidak tunai. Di mana dalam jual beli tidak tunai, maka kita maklum apa itu jual beli tidak tunai biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Sehingga misalnya satu produk kita jual dengan harga 1.000, ketika kita jual dengan tidak tunai, maka nanti dibayar 1.500, bisa jadi 2.000.
Kenapa dia lebih mahal? Kalau tunai 1.000, kalau tidak tunai 1.500 atau 2.000. Karena ada waktu. Begitulah pemahaman sebagian orang saat itu, riba itu dibolehkan ataupun riba itu adalah penambahan gara-gara tidak tunai. Gara-gara tidak tunai, kemudian gara-gara waktu, kemudian dia ada tambahan. Allah mengatakan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, atau dengan kata lain, Allah menghalalkan tambahan dalam transaksi tidak tunai, dalam jual beli tidak tunai yang dia lebih mahal, tapi Allah tidak menghalalkan tambahan gara-gara waktu, gara-gara tidak tunai dalam transaksi riba. Kenapa? Karena yang satu karakternya adalah jual beli yang dibolehkan kita untuk mendapatkan keuntungan, yang satu lagi riba itu hadir, lahir, timbul gara-gara akad pinjaman. Jual beli haruslah di situ prinsipnya keadilan, sedangkan pinjaman haruslah di situ prinsipnya kebaikan. Dibolehkan kita mengambil keuntungan tambahan gara-gara waktu dalam transaksi keadilan, yaitu transaksi jual beli, tapi kita dilarang mendapatkan keuntungan gara-gara waktu dalam transaksi pinjaman karena dia adalah kebaikan. Itulah salah satu makna tafsir dalam penjelasan zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli sekalipun di situ lebih mahal karena dia ada waktu, karena dia tidak tunai, tapi Allah mengharamkan riba sekalipun di situ ada tambahan gara-gara waktu karena berbeda karakter jual beli dan karakter riba. Ini salah satu contoh sederhana tafsir ayat ekonomi daripada firman Allah, alladzina yakuluna riba ila akhiril ayah. Dilanjutkan di ayat berikutnya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala jika kita masih melakukan transaksi riba. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.